Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin, sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos iki. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos ngene. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Mbah Dimyati. Mbah Dimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang, mbaipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas, tenggene Mbah Dimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far, selain istifadah teng keluarga besar teng Lasem. Terus niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fawaqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun per niki mun lakbah deh. Nggih mun rat situ ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atat trukuni asiru munfarida. Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri. Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbah Idris ngongkon kula angsal ya sama haram. Sama nu haram. Nah Mbah Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Pergi nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid. Kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kula ngandani jenengan nggih boten pantes wong teng mriki kathah Habib kathah kiai. Tapi kula dikandani Mas Sama ya ora pantes. Kados tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake tapi tuwa kula. Falamma wasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Kanjeng Nabi, ini ku at-tahiyatul mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari Allah. Ini betapa pentingnya tidak egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat itu ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Bareng Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaika? Ya saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wa isti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini angzur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik. Bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa shaib. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Dados Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, dadi ora diruwet Nabi Musa ora diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat Taurat. Sedawuhe pangeran, ya sudah kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, la nu'mina laka hatta narawaha jahra. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar beledak mati ya. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni.
Jadi mulang pangeran lho. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoknya napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtuduror sing istilahno ba'daan asna alatil kal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus hasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang nglamun, tukang pokoke sing tukang pokoke penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa niki tenggene Kanzul Kunuzul Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan, kalian tuh jumut sekali, jumut tuh gak kreatif, jumut tuh gak kreatif. Kulian la a'mala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala, pakai hamzah. Sekedar ngelamun ya iso. Jadi kalau suwon semuanya harus menghayal, Gus Wargo, untuk bidadari ayu, gak ngamuah, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisa li fina lima arju wasilah ghairatu hal Mustafa Zainal Wujud. Ma'anna fadlallahi mabsud. Oh, Mas Aswar. Ya, saya ulang lagi. Ma'anna fadlallahi mabsud. Al-maksud annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud. Fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Sayyid Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Kalau suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurian tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng, tiap beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ono wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak seneng ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu kados ngeten wae selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya seneng. Wis senenge perkara berkat mono-mono sementing seneng. Seneng ku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud. Napa fadluhu mabsud? Jadi ini yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 atau 4 item tembriki kersane ngertos asli madhab-madhab beliau.
Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Karena ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar napa? Bin Salim. Yang duriannya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih. Gusti, kamane jenengan regani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa. Jenengan sepuro sedanten. Mpun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'atibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagot fiha ila qoli mudbaru zahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Imam Abdurrahman bin Ali bin Bakar Sakron Pak Iman Foki wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqalah allati qala Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam Pulau Bebes. Terus kersane jenengan tambah ta'aluk teng kitab napa Simtut Duror. Dene iki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula. Tapi. Ya dados hatawan. Niki yang agak serius nih. Beliau itu punya abah itu Mufti Syafi'iyah di Mekah, ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah abahnya Habib Ali ini. Habib Muhammad. Terus beliau kundur teng Sewun wis terkenal itu ngene Sewun terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bi qiwa masyari'ah al-mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wadi. Wa do'at alainal asya' wal qulubu qasat. Terus dawe beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariah. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiang haji. Iki kula matur bae terus. Tiang haji nu sering kula tulung. Gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu apal. Padahal nyetake diitung mbek traveling diitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Wukuf. Nggih, donga wukuf apa yang ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku sudah jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, sing penting mbok bayari travel ra apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah barokah ulama-ulama itu pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nek kowe ra mantep ya kalungno ae sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Allah wis Allah ya alamu sirra. Itu andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan diliwat noto sah. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya fikih. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu jiwa Nabi. Wah, kita itu apa ya? Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib Nabo. Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ketika akan dua Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdillah bin Syekh Al-Habsyi. Terus wulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259.
tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul apa? Bi'ana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywun wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya lit ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati, kalau di Indonesia 20 Robi Isani, 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad huwa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya ala Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewon. Jadi beliau menamakan Riyadh, memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh, sehingga masjid itu bisa diartikan Riyadh Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah bin Amil. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Amin. Ini sarah burdah. Ini terakhir ini kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahad, dan siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fa khairin ghairu mustarakin wa justa kulla maqamin ghairu mustahab. Ini kula wasif. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu. Jadi Aisyah itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres. Proposal ya mboten bakas koalisi. Fakolat ya, jadi Nabi itu sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Ini kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri. Karena Ki Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen angger Mbah Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang duwe hasil maca Burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Pak Hamid gak disangoni. Mengulas di Mbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes Kang rasangoni lah kelambimu kayak aku aja. Dulu misalnya ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mau balik itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Adi dan itu kelabine Kiai Hamid sering tiga tahajud ya. Ki Bisri kan lucu abahnya Mbah Mus. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang susu Kang. Itu pionanya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok Dr. Mas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau di Lasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil di Lasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illah ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nek mbok terangno. Sekolahane kono ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror. As'aluka bi Abi Bakrin illah ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu ora gak terang. Bakare mertuane kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masi wa ba'dhum bil khasfi
Fama antafa ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasanya, tren jenengan kalau ngadepi ngomong dosa disiksa. Ada yang jenengan kayak antemi watu, ada yang jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya, cara sakniki pola. Pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama antafa ilun bi ummati. Pulau kepen tangkret. Lalu dengan umat saya jenengan sebuti. Mosok podo wae niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walau la annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah, pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial. Kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat para nabi dulu. Terus kalau suwon kersane ziyadatul mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo, jenengan kayak jamu apa. Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawane oleh-oleh nopo. Kata sini lho berkat-berkat nih lho. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allahu taala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyon sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah. Ana lahum iku urusanku bebas pokoknya niku. Iki napa? Jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Kadza fi ba'di syurur. Terus wa dzakara jam'u minasyurrah ma nasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis Allamani Rabbi lailat Isra satrusin. Terus kula suwun barokah Maulid niki tambah mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah, dados teng mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten? Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal yang bab tasawuf. Dados kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Syato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Syato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan fa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap enggak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyafa. Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad Fatus Habib Ahmad fa ahmadu min ghairi.
Jadi fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca nu afal tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul. Oke. Iku ra iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ketika kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibentukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burda dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyuwun pirsa di era milenial ke para ibu-ibu, para emak-emak yang biasanya kan ibu-ibu sak menika arane emak-emak. Yang pada waktu masa lalu dereng mengenal dereng mengenal dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat sekarang, kadang-kadang merasa bingung. Ibu-ibu merasa bingung menghadapi tantangan pendidikan di masa sekarang ini. Peserta didik sekarang dituntut paham dan bisa mengoperasikan perangkat multimedia sosial supaya tidak tertinggal oleh perkembangan pendidikan yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat. Sementara di sisi lain banyak informasi kurang mendidik yang bersumber dari perangkat multimedia tersebut. Ngeten Gus. Ibu-ibu menika kadang-kadang bingung. Santri menika kan boten pareng beto HP. Tapi sekarang niku pendidikan memerlukan kita harus pakai HP. Nah, yang ibu-ibu itu mau mengikuti itu sudah kadang-kadang sininya sudah tidak nyambung. Diwarai WA mawon kadang-kadang mboten sakit, namun kalau santri itu sudah mengunci HP-nya, kita tidak ngerti ini bagaimana caranya kalau dikunci. Jadi tidak bisa. Terus bagaimana Gus caranya kita itu bisa mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak itu walaupun pakai HP bisa bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pondok itu sudah diberi jam, nanti jam segini ditumpuk. Tapi wong ya anak ya tetap anak, kadang-kadang ya diselipkan. Kemudian pertanyaan kita sebagai orang tua dari anak-anak kami, baik para santri atau anak kami sendiri, apa yang harus kita lakukan? Repot. HP saja tidak bisa, apalagi laptop. Padahal anak-anak itu kalau mencet itu sudah tahu apa-apa. Sedangkan kita yang tidak ngerti cara mencet kadang-kadang. Kemudian bagaimana gini Gus? Supaya anak-anak itu juga bisa mengikuti zaman tapi selamat sehingga mereka bisa pinter dalam ilmu pengetahuan tapi juga hatinya selamat, bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Matur suwun. Nggih. Ingkang ngutus Gus Barak kula boten wantun yen nolak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sekarang di pesantren-pesantren itu banyak para ibu nyai
yang memiliki peran lebih besar dalam mengasuh para santrinya dibandingkan peran Pak Yai. Tapi ketika ada Ibu Nyai yang namanya tercantum sebagai pengasuh, masih banyak masyarakat yang memandang tabu ini Gus, atau tidak etis. Bahkan dalam sebuah lembaga yayasan, seringkali perempuan-perempuan itu dimarginalkan. Padahal perempuan itu kalau diberi kesempatan luar biasa Gus, laki-laki kalah semuanya. Kadang pendapatnya itu tidak dihiraukan, meskipun sebenarnya bagus. Dan ini loh Gus, saya minta keadilannya Gus. Dalam menyikapi kenyataan seperti ini, kita sebagai kaum emak-emak itu harus bagaimana? Saya menuntut keadilan Gus. Dari Pak Yai, dari panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti yang ikut jawab Bu Gubernur ini kan masa mau jadi pemimpin tidak mau jawab problemnya. Udah datang pakai helikopter, ada pertanyaan nggak mau jawab. Saya ini ganjarannya sudah terlalu banyak, 5:30 sudah datang, berarti diminta ikut meletakkan batu pertama ya. Oke. Nah, terus begini, Bu Nyai Nur Iskandar ya. Jadi saya punya cerita dari Bapak. Juga cerita ini pernah dihentikan Mbah Mun. Ada filosofi ilmiah yang nggak bisa diganggu gugat. Ini harus kita camkan. Misalnya begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu pasti mudah diperbudak atau dikalahkan oleh kebaikan. Singkat cerita ada seorang kiai waroi zuhud, di rumah nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada motor. Saking inginnya anak itu nggak terkontaminasi TV, nggak terkontaminasi HP, juga nggak sering keluyuran ada motor. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini malah pertama punya HP atau memakai HP, dipinjemin temannya. Kebetulan temannya itu tidak sholat. Pertama naik motor juga dipinjemin orangnya yang nggak sholat. Pertama tahu TV juga di tetangga, komunitas keluarga yang tidak sholat. Sehingga perasaan anak ini hanya punya utang jasa sama orang yang tidak sholat. Lama-lama kenangannya apa? Ternyata orang yang tidak sholat itu lebih manusiawi ketimbang yang sholat. Singkat cerita anak ini akhirnya nggak sholat. Ketika anaknya itu nggak sholat, orang tuanya itu coro Jawan itu tobat, minta-minta maaf sama bapak, sama saya. Era kiai saya minta, karena melihat Mbah Maimun itu di rumahnya ya ada TV, bapak saya di rumah ada TV, juga ada motor. Ketika sowan, walhasil intinya diceritain kenapa banyak kiai alim yang longgar, di rumah ada TV, ada HP, ada motor. Ternyata karena jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Nah, kalau orang lain ini yang orang nggak benar bisa berabdi kan. Nah pondok juga gitu, kalau terlalu ketat HP, terlalu ketat apa, ternyata HP ini barang mewah, barang wow. Kebetulan yang nilai orang lain. Dan akhirnya santri ini merasa utang jasa sama orang. Nah ini ya kalau orang lain ini tepaan orang soleh, kalau enggak. Makanya ibu-ibu juga situ, senyum tuh barang mewah. Ternyata bapak-bapak kenangannya sama bakul kopi, tidak sama istrinya. Akhirnya yang diingat ya bakul kopi, karena senyum itu mewah. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang enak, minta keadilan. Saya juga minta keadilan. Ya itu sudah komplit jawaban itu sudah. Pokoknya kita kondisikan al-insan abdul ihsan. Jadi itu tidak bisa ndak. Makanya ngelola anak-anak itu ya harus hati-hati, ngelola istri, ngelola suami, ngelola komunitas masyarakat. Kenapa kiai itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang fasik, pasti orang fasik ini yang punya pengaruh karena al-insan abdul ihsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Ar-Risalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, tasaddaku walau bitalqati wajhin. Kamu disuruh sedekah meskipun senyum. Senyum itu dalam fikih formal dikatakan sunnah.
Tapi dalam konteks sudah kompetisi, itu bisa wajib. Di rumah nggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman, disuguhi kopi, senyum. Sowan kiai diamu itok. Akhirnya masyarakat mau ke preman, karena di sini lebih dimanusiakan ketimbang kalau sowan kiai dimarah-marahin tok. Akhirnya konsep Nabi Tolkoti Wajin tidak lagi kita katakan sunnah, tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya, wajib. Tapi kalau disenyumin terus ya, wong lanang ya dablek itu dikira nggak pernah salah. Berarti marah juga. Ya sudah, tidak usah diwajibkan, sudah dilakukan, alhamdulillah. Jadi menurut saya ngadepi fenomena sosial apapun kita harus punya kaidah ilmiah yang permanen, yaitu al-insan abdul insan. Semuanya fikih, semuanya solusi, semuanya teori itu pasti kembali ke situ. Kalau kita lebih menarik karena ihsan kita, pasti orang ke kita. Tapi kalau kita jeblok secara sosial, ya dibayangkan Allah itu walau kunta faturolidul qalbi lan faddu min haulik. Kalau seorang pemimpin itu kok wangkot, angkuh, tidak simpatik, pasti lan faddu min haulik. Pasti orang itu bubar. Jadi itu jawaban umum, tapi insya Allah menjadi solusi untuk mengelola anak kita. Saya sampai sekarang itu ya biasa ngedusi anak saya, jalan-jalan sama anak saya. Supaya utang jasanya anak itu sama orang tuanya. Istri saya itu keluarga Sidogiri. Itu saya pernah bilang, kalau anak saya minta uang jajan, meskipun saya tidur agar dibangunin oleh anak saya. Kata istri saya kan, yaitu nanti melatih tidak sopan. Tapi akhirnya saya beri penjelasan secara ilmiah. Yang wajib jajan anak itu orang tuanya, jangan sampai ganggu mbak-mbak atau kangkang. Sehingga korbannya ya harus saya, bukan orang lain. Jadi kita harus kadang-kadang lebih bicara ilmu ketimbang akhlak. Apa artinya anak kita berakhlak sama orang tua, tapi anak kita pas mau jajan ngel-ngel orang lain. Nah hal-hal seperti itu supaya apa? Anak kita punya kenangan, saya bisa jajan karena bapak saya bisa jajan karena dituruti bapak saya. Tapi kalau kenangannya sama tetangga, dan kebetulan tetangga kita misalnya kurang baik, maka nurutnya sama tetangga yang kurang baik ini. Jadi ini menurut saya, ini karena masalah ijtihad. Neng Ana boleh gak setuju ya, karena ini masalah ijtihad. Tapi harus setuju, satu-satu diundang, orang dituruti, fatwane kan. Tapi yang jelas kaidahnya itu tadi pegang. Al-insan abdul ihsan. Sehingga kita bisa mengelola gimana orang-orang baik itu berjasa. Makanya ketika Rasulullah SAW masyhur itu. Inna hadatin irtadaituhu li nafsi. Wala yusliha li hadatini illa sakha wa husnul khuluq. Agama ini sudah final. Cuma yang bisa mengawal agama ini hanya dua. Yaitu dermawan dan husnul khuluq. Jangan sampai orang lain yang enggak benar lebih berempati, lebih dermawan, sementara yang soleh kurang dermawan atau kurang empati. Sehingga kompetisinya orang soleh ini kalah. Ya saya kira demikian. Ini mohon terakhir, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.